Mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Halo Sobat WK. Halo Sobat WK. Aduh, kayaknya lama ya. Iya. Kayaknya berasa lama. Aduh, kita sempat tertunda episode yang ngobrol-ngobrol ya berseri ini nih dengan salah satu rumah sakit kesayangan kita. Kita hari ini di tempat yang sama lagi. Di tempat rumah sakit mana kita? Rumah sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong, aman di Carolus. Udah hijau berarti udah aman di Carolus ya. Iya tadi emang selalu dicek masuk di sini, dipastikan semuanya benar-benar berwarna hijau. Lu hijau mana? Gitu kan ya. Tutupan baju di dalam. Iya. Hari ini kita mau ngomongin hal yang sebenarnya menjadi topik yang kelihatannya sih nggak terlalu suka dibahas, tapi sering kita dengar. Sering kita dengar atau mungkin pernah dialami, atau mungkin kita pernah menjadi pelakunya tapi nggak sadar. Nah, itu dia. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya karena kita melakukannya tanpa kita sadar. Dan kita bisa menjadikan yang kita lakukan berbuah hal yang berdampak sangat mungkin luar biasa ya bagi orang yang menerimanya ya. Iya. Mau ngobrolin apa kita hari ini? Kita mau ngobrolin tentang bullying. Iya. Dalam rangka kita memperingati ya, karena 10 Oktober ini peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Wah. Tahun 1992 Sobat WK ini mulai diperingati Hari Kesehatan Mental ini di seluruh dunia. Banyak aspek yang membuat ya kesehatan mental itu menjadi perhatian yang khusus. Salah satunya bullying tadi. Nah, di sampingku nih, yang akan memberikan informasi tentang bullying supaya kita itu sadar gitu kan. Tindakan yang kita lakukan itu berdampak buruk gitu. Siapa tahu kita jadi korban ataupun pelaku gitu kan. Hari ini kita ketemu dengan Mbak Anea Marela, psikolog klinis dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Mbak Anea, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Halo, selamat sore ya. Selamat sore. Dan Sobat WK semua. Sobat WK. Damai ya. Kalau damai, kalau intonasinya kalau ketemu psikolog. Padahal biasa ngajak ribut juga. Waduh, iya. Mbak Anea, bullying ya. Bullying itu apa sih terminologi dasarnya ya? Buat Sobat WK pengetahuan mungkin secara dasar bullying itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi bullying itu kalau di bahasa Indonesianya ada yang menyebut sebagai perundungan gitu ya. Itu merupakan sebuah tindakan atau pola perilaku ya. Kita sebutnya pola perilaku yang disengaja dan bertujuan gitu untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Jadi sebetulnya ada kata kuncinya nih. Kata kuncinya itu harus pola perilaku ya. Jadi bukan cuma satu aja perilakunya, tapi perilaku yang berpola artinya berulang ya, dan harus disengaja. Untuk merugikan, menyakiti atau menimbulkan penderitaan bagi orang lain gitu. Berarti dilakukan secara sadar ya? Iya, betul. Jadi kita misalnya nggak bisa kayak, kan nggak semua perilaku yang menyakiti atau merugikan orang lain kita sebut bullying. Iya. Jadi dia harus dilakukan secara sengaja, terpola, jadi berulang. Bahkan ada yang bilang itu terencana, gitu. Terstruktur, sistematis, dan masif. Itu bahasa politis banget. Bahasanya politis sekali ya. Jadi sudah bertumpuk gitu ya. Iya. Kan tadi berpola. Iya. Nah, karena berpola terus terencana. Nah, bisa nggak sih kita diinfokan jenis-jenis pola perilaku nih, Mbak, yang dikategorikan atau masuk dalam bullying? Oke, jadi bullying itu ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama fisik. Ya, fisik itu yang paling gampang kita lihat ya. Misalnya orang dipukul atau ditendang, dijedotin kepalanya, dilempar dengan barang gitu. Ada juga bullying sosial. Jadi bullying sosial itu sifatnya misalnya
mengajak orang beramai-ramai untuk menjauhi seseorang, ya, sengaja meninggalkan seseorang atau membuat seseorang terasing itu dari lingkungan sosial. Ada bullying secara verbal. Verbal itu mengungkapkan julukan-julukan, kata-kata yang menyakiti atau bahkan memberikan nama-nama ya, nama-nama yang tidak pantas atau kita tahu itu bisa mengintimidasi. Gitu. Terus ada juga kalau akhir-akhir ini nih ada yang cyberbullying. Gitu ya, cyberbullying tuh yang dilakukan di media internet atau media sosial. Di sosial media ya. Komentar-komentar julid gitu. Iya, pakai akun palsu gitu kan, kita bikin terus meme-meme gitu ya. Iya. Yang foto-foto ditempel. Itu juga termasuk bullying gitu. Menyebalkan sih sebenarnya ya. Maksudnya ada masa di mana semua hal yang menurut kita tuh awalnya ya kayak kita sekarang bermain sosial media segala macam, kita main ketik aja apa kita anggap bahwa main komen aja itu ternyata dampaknya sekali lagi itu luar biasa bagi orang yang merasakan itu ya. Gitu ya. Wow. Dan kadang-kadang tidak disadari juga oleh pelakunya. Jadi bisa semakin bersemangat karena kalau di internet itu kan ada unsur anonimitas ya. Maksudnya kita nggak lihat langsung orang. Kita bisa ganti nama gitu. Tapi kalau misalnya di dunia nyata gitu kan tahu kan, oh ini muka pelakunya seperti ini, orangnya ini. Bahkan kalau misalnya di sekolah, oh itu teman saya yang itu yang melakukan, saya tahu namanya, saya tahu tinggalnya di mana misalnya gitu ya. Walaupun misalnya korban tidak berani untuk melawan tapi tahu. Nah kalau di internet kita bisa istilahnya distancing dari identitas asli kita bisa mengambil jarak gitu sehingga kita bisa seolah-olah merasa itu bukan saya loh yang melakukan gitu. Jadi bisa semakin parah sebetulnya, maksudnya kalau dalam kehidupan nyata mungkin dia nggak akan seberani itu, gitu. Tapi kalau dalam konteks cyber itu bisa eskalasinya bisa lebih tinggi gitu. Itu kalau dari pelaku dia tidak merasa ya, Mbak. Tapi kalau dari keempat itu kalau dampaknya nih untuk korban itu dari keempat jenis itu yang paling mengena ya. Iya dari studi mungkin bahannya juga melakukan studi ya, maksudnya dengan fenomena yang ada dari empat tadi pola yang dibuat tadi itu apa sih yang sekarang tuh ternyata studi terbaru mungkin buat kita insight nih. Kalau secara dampak sebenarnya semua dampaknya sama parahnya dan kita biasanya bullying itu tidak pernah satu jenis aja gitu. Jadi misalnya orang itu hanya mengalami bullying fisik gitu, itu biasanya nggak pernah gitu. Karena biasanya ketika orang dipukuli atau mengalami penyiksaan fisik pasti ada kata-kata kasarnya juga kan gitu. Akumulatif ya. Iya, biasa bercampur, nggak mungkin hanya satu jenis. Kecuali mungkin kalau yang cyberbullying ya, orangnya kalau memang tidak pernah bertemu berarti misalnya secara fisik nggak pernah, tapi secara verbal kan juga ada di situ gitu. Misalnya menyebut atau memberi label ya, nama-nama tentang orang itu. Terus juga bisa jadi kalau misalnya itu orang yang dikenal yang melakukan, dia memakai akun palsu, dia membuat kemudian orang ini jadi kehilangan teman, nggak bisa punya tempat untuk bersosialisasi lagi gitu juga. Dampaknya ke sosialnya juga gitu. Jadi kalau secara dampak semuanya bagi korban itu sama parahnya dan itu merupakan peristiwa traumatis sebetulnya. Karena bisa jangka panjang. Karena satu orang aja melakukan bullying tidak hanya akan melakukan satu aja ya Mbak. Biasanya begitu. Saking kreatifnya macam-macam yang dibullying ya. Sistematis dan Oke. Kamu tuh kok gendutan sih? Harassment atau bullying? Itu tergantung. Tapi kalau misalnya baru satu kali diomongin jelas itu bukan bully ya. Gitu. Kalau memang dia sengaja membuat rencana supaya orang itu terganggu harga dirinya atau supaya dia terintimidasi gitu ya. Atau misalnya kita tahu nih dia sensitif banget sama berat badan. Ya udah kita omongin itu terus kita panggil kulkas 2 pintu loh misalnya semua orang manggil kayak gitu dan semua orang jadi ikut gitu menertawakan padahal misalnya kita tahu itu sensitif banget buat dia gitu ya, bisa jadi itu jadi bullying verbal karena sudah direncanakan. Berpengaruh bisa orang depresi. Bisa ya bullying sama orang depresi bisa ya. Bisa. Tentu yang pertama itu trauma sih biasanya. Trauma dulu ya berarti ya. Traumatis gitu dari bullying itu. Iya gila. Jadi orang trauma ada sosial, dampaknya kan dari sosial. Di saat-saat yang semua serba era keterbukaan informasi, apapun bisa diakses, apapun bisa dilakukan di ranah sosial media atau apapun.
bersifat soliter di saat sekarang. Maksudnya kita nggak dianggap kurang gaul tuh bagus ya sih buat bullying gitu kalau menurut maksudnya kita sebut orang itu kurang gaul atau dia fenomena itu malah kamu kok kurang gaul sih ya mungkin karena efek trauma atau apa sih, maksudnya gimana ya aku menerangkan bahwa orang tuh kan takut ya semua tuh. Kalau saya punya tetangga dia cenderung dibilang gak pernah gaul nih orang, tapi dia merasa aman dengan itu. Introvert gitu. Terlalu introvert kalau menurutku gitu. Nyaman dengan dirinya sendiri. Di grup tetangga ada komen apa yang gebo dia diem aja, ada kerja bakti dia diem aja. Tapi tahu-tahu memang di grup tersebut itu tadi isinya ada yang ngomongin orang. Tepatkah itu dilakukan di saat-saat sekarang atau ngomongin orangnya? Ngomongin orang. Tadi soal perilaku suka sendiri dulu ya. Jadi belum tentu itu introvert gitu. Jadi maksudnya orang yang suka orang introvert itu biasanya adalah orang yang ketika dia lelah secara mental dia membutuhkan waktu untuk sendiri. Bedanya sama ekstrovert, kalau orang ekstrovert dia butuh energi mental, dia akan cari teman. Nongkrong yuk, ngobrol yuk apa gitu. Tapi buat orang introvert, sering-sering melakukan interaksi yang seperti itu melelahkan sekali buat dia. Gitu. Jadi pada saat orang memilih untuk sendiri, mungkin dia introvert, mungkin juga enggak. Tapi yang kadang-kadang salah adalah menganggap orang introvert itu tidak bisa bergaul. Itu kan kadang-kadang muncul ya di masyarakat kepercayaan itu. Padahal belum tentu, banyak sekali orang introvert yang mudah bergaul, yang supel, luas gitu ya. Tetapi ketika dia sedang lelah secara mental, dia butuh waktu untuk sendiri gitu. Nah, memang kalau misalnya kayak di grup WhatsApp atau grup virtual gitu, ada omongan-omongan tertentu yang kalau terus-menerus diulang bisa jadi itu menyakiti gitu ya. Tetapi banyak dilakukan tanpa intensi. Nah, kalau seperti itu kita belum tentu bisa bilang itu bullying ya. Misalnya kayak grup ibu-ibu RT atau grup bapak-bapak RT gitu ya, terus ngomongin si bapak itu gimana sih, udah bapak nggak kerja nih zaman ini. Padahal siapa tahu dia kehilangan pekerjaan karena dia memilih memang untuk sekarang kan WFH kali atau segala macam ya, atau misalnya dia memilih untuk menjadi bapak rumah tangga gitu kan, stay at home daddy, istrinya bekerja gitu, atau sebenarnya dia udah punya usaha di rumah. Betul. Iya, jadi belum tentu itu bullying, tetapi apakah mungkin saja muncul komentar-komentar yang tidak sensitif dan tidak empatik, ya bisa jadi. Dan apakah itu bisa menyakiti atau merugikan orang secara psikologis, bisa aja. Berarti kalau dia sudah berdampak merugikan secara psikologis itu bisa dikategorikan bullying ya? Tergantung ininya, Mbak. Kalau misalnya dia intensinya ada dan itu berpola ya, dan sengaja ditujukan untuk mengintimidasi atau merugikan gitu, itu bisa disebut bullying. Nah, memang kalau pada banyak kasus yang ditemukan, bullying itu banyak terjadi di anak-anak sekolah menengah dan kampus gitu. Itu banyak. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan juga di orang kerja gitu ya, di kantor, di dunia kerja itu juga mungkin aja gitu. Berbicara gender. Nah, ada nggak sih informasi atau temuan yang Kak Nea mungkin studi ya segala macam riset, laki-laki atau perempuan banyak mana sih biasanya di Indonesia khususnya yang mengalami bullying? Sebetulnya sama aja, tapi polanya yang berbeda kayak gitu. Kalau misalnya laki-laki, bullyingnya biasanya cenderung fisik ya gitu. Tapi ada juga yang pelakunya banyak, maksudnya pelakunya ada yang laki-laki dan perempuan membuli satu laki-laki, atau laki-laki dan perempuan membuli satu perempuan, itu juga ada. Jadi nggak harus laki-laki pasti ke laki-laki atau perempuan pasti ke perempuan gitu. Jadi bisa cross jenis kelamin. Kalau pada perempuan biasanya ditemukan yang model bullying sosial atau verbal gitu. Itu yang lebih banyak. Tetapi juga ada yang fisik juga gitu. Sangat kompetitif ya kalau iya. Di SMA kalau wanita dan wanita itu fisik sih kelihatannya suportif, tapi sebenarnya dalam artinya kompetitif ya. Kamu keren banget loh Beb hari ini. Padahal nyinyir ya. Itu udah bullying verbal nyinyir. Tapi nyinyir belum tentu bullying karena belum tentu terencana dan apa polanya tadi ya. Terus menerus ya. Terus menerus. Nah, itu berarti
kita bisa ingetin lagi ya bahwa tadi kategori bullying adalah kalau dia pola ya terpola dan terus malah dilakukan terus dan menimbulkan dampak ya traumatis segala macam itu, nah itu udah mengarah kepada bullying. Dan satu lagi nih sebenarnya yang juga menjadi pembeda bullying dengan interaksi lainnya adalah bullying itu ada kesenjangan relasi kuasa. Jadi harus ada bargaining position yang tidak setara antara pelaku dengan korban. Jadi kalau dalam setiap konteks bully itu selalu korban ada dalam posisi yang tidak bisa melawan atau powernya lebih rendah atau lebih lemah gitu dibanding pelaku. Nah power ini bisa dari macam-macam gitu, bisa dari senioritas atau dari popularitas atau dari uang kah atau dari apa gitu ya. Jadi yang jelas ada power yang tidak setara sehingga korban ini biasanya tidak punya keberanian atau tidak punya kekuatan untuk melawan atau setidaknya untuk mempertahankan diri lah gitu. Jadi kalau ada hubungan kan misalnya orang berantem gitu terus bilang dia bully gue tuh gitu, belum tentu kalau misalnya itu ketersalingan kan. Itu ya berarti itu hubungan yang saling melakukan gitu, nggak bisa dibilang bullying. Atau misalnya, aduh, gue dibully nih sama bawahan gue gitu, belum tentu ya. Gitu. Karena secara power kan itu ini ya. Ya memang secara struktural seperti itu. Ya. Struktural ya. Nah itu mungkin baper tadi. Iya. Ada memang kompleks ya kalau dimarahin berbicara. atasan jadi gue dibully nih. Kalau salah ya. Iya. Kadang-kadang orang menggunakan istilah bully tuh akhirnya jadi terlalu loose gitu ya, terlalu bebas gitu. Padahal itu bukan bully gitu. Dan itu sering banget dipakai di anak-anak SMA atau anak kuliah juga gitu. Aduh gue bully nih sama teman-teman gitu. Kalau misalnya tapi ngomongnya sama ketawa-ketawa. Iya. Nah itu mungkin temennya iseng kali, bukan bully gitu. Tapi berarti berarti bukan bermaksud mendegradasi makna dari bully itu sendiri ya. Karena gini kan, jangan sampai ketika harusnya menjadi concern nih, menjadi concern karena tadi ada kesenjangan kuasa itu kita merasa bahwa saya takut melakukan. Kita punya hak ya, betul. Kita sangat punya hak kan. Dan ada nggak sih jalur atau tips ketika kita gila nih, gue udah mulai ngerasa nggak ini apa ya tips yang harus aku lakukan? Berontak gitu. Iya. Ada nggak sih Mbak tips-tips itu bagi orang yang tidak berani melawan? Kita bisa gitu keluar gitu. Time to reveal, misalnya gitu kan ya. Iya. Kalau misalnya kalau korban memang biasanya kan punya karakteristik tertentu gitu. Biasanya misalnya orang-orang yang kurang percaya diri atau orang yang ciri kepribadiannya submisif gitu kita bilangnya. Submisif itu adalah orang yang biasanya tidak berani untuk menyatakan dirinya, pikirannya dan perasaannya, takut salah gitu ya, takut mengalami penolakan, sehingga dia cenderung ngikutin apa maunya orang gitu. Nah, dalam konteks sosial tertentu, kadang-kadang calon pelaku bisa membidik calon korbannya. Jadi dia tahu gitu yang mana sih anak yang ini. Kadang-kadang dia ngetes ini bisa nggak ya kalau misalnya gue bully gitu. Ini kayaknya cocok nih kriterianya. Tapi kalau once dia bisa stand up atau bisa firm sama pilihannya, oke, misalnya dia cari target yang lain. Nah begitu dapat gitu yang pas kriterianya yang seperti submisif tadi itu, biasanya si korban ini nggak ngeh kalau dia sedang dijadikan target gitu. Pada awalnya nggak ngeh, tapi lama-kelamaan karena terpola dan berulang kali dilakukan secara sengaja, kayak seolah-olah udah langsung terjebak gitu dalam lingkaran bully itu dan bisa keluar ya gitu. Jadi buat siapapun yang menjadi korban, itu yang pertama harus disadari adalah percayalah sama intuisi atau perasaannya sendiri. Jadi kalau saya sendiri udah merasa gak nyaman, kok gue selalu disuruh bayarin makanan anak-anak satu geng ini ya gitu ya, gue selalu disuruh pulangnya paling malam ya, baru pulang duluan ya gitu. Percayalah sama perasaan gitu, bahwa perasaan Anda itu valid gitu. Jangan merasa enggak, gue baper aja kali gitu ya. Jadi kadang-kadang kan seperti itu, kita menekan perasaan sendiri untuk merasa nyaman, padahal sebetulnya itu sudah alarm buat kita. Nah, jadi satu, percayalah sama perasaan diri sendiri. Terus yang kedua, ketika kita sadar, kayaknya saya udah dimanfaatkan ya, atau sudah terjebak dalam lingkaran itu, percayalah bahwa kamu tidak bersalah. Jadi kadang-kadang korban bully itu merasa dirinya yang bersalah atas peristiwa bully itu.
gitu. Jadi dia akan merasa, oh karena gue kurang ini kali ya, emang sih harusnya kemarin gue traktirnya lebih banyak lagi supaya mereka nggak marah kayak gitu, karena suka ada kayak gitu, atau harusnya gue lebih ini ya, kenapa gue nggak ini ya gitu. Jadi dia sendiri merasa bersalah atas dirinya gitu. Jadi jangan pernah merasa menyalahkan diri sendiri dan bullying itu disebabkan oleh kamu gitu ya. Dan setelah itu baru kemudian carilah orang dewasa yang dapat dipercaya untuk membantu. Yakinlah untuk seek out for help, karena itu sangat penting. Karena kalau udah mengalami bully, itu yang namanya harga diri, konsep diri, kepercayaan diri itu kan hancur semuanya dan merasa dirinya nggak berharga ya. Jadi kadang-kadang berpikir kayaknya nggak mungkin ada yang mau nolong gue deh, kayaknya nggak bisa deh, nggak nggak usah cari bantuan, percuma gitu. Karena biasanya dalam konteks bully itu kadang-kadang ada bystander, orang yang lihat tapi diem aja. Nah itu yang juga kadang-kadang membuat korban bully merasa percuma deh, orang juga kadang lihat ini gitu ya, nggak nolong. Jadi juga nggak merasa bahwa akan ada yang mau menolong dia. Nah padahal kadang-kadang bystander juga tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat itu terjadi. Jadi ada banyak variabel sih yang mempengaruhi kenapa hubungan bully itu kadang-kadang langgeng. Langgeng dan iya. Ini break the cycle. Pengen melawan tapi kok ini, kalau nggak melawan keterusan gitu kan ya. Bener juga ya tadi. Ini Mbak, kan tadi kan kita selalu membahas dari sisi korban nih Mbak. Kalau dampak dan dari sisi pelaku ataupun tadi kan sempat orang yang lihat nih, kan pasti pelaku dan orang yang lihat itu kan pasti ada dampak juga kan, yang apa yang dia lihat pasti ada masuk ke otaknya mereka gitu. Nah itu apa sih Mbak dampak dan bagaimana mereka supaya bisa jangan sampai nih gue melakukan lagi, terus orang yang melihat juga jangan sampai gue juga melakukan seperti itu, atau jangan sampai gue jadi korban gitu. Oke, jadi betul, bystander atau orang yang melihat maupun yang melakukan itu sama-sama mengalami dampak buruk. Nah, yang menyaksikan bisa saja juga trauma, karena kan menyaksikan peristiwa kekerasan, gitu ya. Sama lah misalnya kayak kalau reporter atau jurnalis meliput perang, meliput daerah konflik gitu ya, itu kan berarti kan melihat kekerasan terus-menerus di depan matanya, dan itu bisa menjadi trauma sekunder bagi dia. Nah, termasuk orang yang kalau berulang kali menyaksikan perilaku bully itu gitu. Nah, bisa dia trauma kemudian merasakan dampak-dampak traumatis seperti korbannya langsung, atau bisa juga ini akhirnya bisa meniru perilaku itu kalau misalnya dia melihat bahwa dengan orang melakukan bullying, orang itu jadi bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, terus bagi pelaku pasti juga mengalami dampak psikologis, misalnya seperti tidak belajar bagaimana caranya memiliki keterampilan sosial yang baik. Gitu. Nah, pelaku bullying ini memang pada menurut riset-riset sebagian besar itu juga korban dari kekerasan. Karena dia belajar ya, maksudnya perilaku kekerasan itu dipelajari, nggak pernah tiba-tiba jadi gitu orang menjadi pelaku. Nah biasanya memang di pengalaman sebelumnya, entah di keluarga atau di lingkungan sosialnya, dia sering mendapat kekerasan atau sering mendapat hubungan-hubungan yang power balance-nya nggak setara, terus power itu di-abuse gitu oleh orang yang punya power. Jadi dia berpikir bahwa kalau saya melakukan itu, saya juga bisa menuntut orang lain patuh loh sama saya, dan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Makanya dia melakukan itu untuk merasa punya power gitu atas dirinya. Jadi dia ngikutin itu menjadi pelaku akhirnya. Nah, kalau memang tidak diintervensi atau tidak dibantu, pelaku-pelaku ini kemudian di masa depannya atau di masa mendatang bisa mempertahankan perilaku ini, atau bahkan bisa melakukan perilaku yang lebih serius lagi dibandingkan bullying ini gitu. Jadi baik pelaku sebetulnya juga perlu diintervensi, terus yang menyaksikan juga perlu mendapat intervensi, apalagi kalau itu terjadi di institusi ya, di sekolah, di kampus gitu ya, atau di kantor gitu, itu harus ada tanggung jawab institusi sih gitu. Kalau menurut Mbaknya efektif apa nih yang bisa buat ya menyadarkan ya, baik itu korban, pelaku maupun orang yang melihat gitu loh. Maksudnya misalnya cara efektif yang seperti apa nih, misalnya secara bersamaan mereka bisa disadarkan gitu tentang bullying. Bullying. Ide besarnya adalah ini sih, mempromosikan hubungan yang setara gitu. Maksudnya gini, power itu kan nggak bisa dihindari. Dalam setiap tatanan masyarakat pasti ada power. Ada orang yang punya power lebih besar, tapi bagaimana kita mempromosikan bahwa siapapun yang punya power nggak boleh abuse gitu. Itu kan sebenarnya basicnya bullying gitu. Nah,
Kemudian kadang-kadang ada treatment-treatment yang kurang tepat terhadap pelaku bullying gitu. Jadi misalnya pelaku bully, terus kita udah tahu nih viral di sosial media begini-begini, terus netizen ngata-ngatain apa segala macam. Jadi kan kita mau mengatasi bullying dengan bullying lagi kan, gitu. Dan itu yang menurut saya tidak memutus mata rantai bullying itu. Jadinya benang kusut ya. Iya, jadi pola yang berutang. Kayak waktu itu pernah ada salah satu YouTuber yang melakukan prank bullying gitu kan, sampai rumahnya didatengin, masa betul dilapor polisi segala macam. Itu kan sebenarnya ada unsur bullyingnya ya di situ dengan kita melakukan itu, terus kemudian dia dibawa ke kantor polisi, terus di kantor polisi dia dikerjain, di apa segala macam. Orang memvideokan dia viral, wah rasanya lo begini. Kita bully dia lagi sebenarnya kan. Dan itu semakin memperkuat pola dengan kita bilang sama dia bahwa bully dibalas bully itu bisa menyelesaikan masalah loh. Makanya sebenarnya setelah ini mungkin perilaku bully dia tidak akan hilang gitu, karena bagaimana cara institusi, masyarakat dan orang-orang yang sebenarnya punya wewenang untuk menghentikan bullying malah semakin memperkuat perilakunya itu sendiri gitu. SJW. Apa tuh? Social justice itu ya. Nah kalau kita udah tahu salah terus begitu ya, benar tadi akan pola itu kan semakin bukan memutus mata rantai jadinya. Betul. Malah menghakimi. Udah kita tahu kita salah tapi kok makin disalah-salahin. Itu memang berputar, tapi kalau bullying jangan berputar. Iya. Wow, jadi memang aspek yang sangat banyak ya. Kita ngomongin soal bullying tadi, mulai dari pola, mulai dari pola yang berulang jangan sampai dilakukan segala macam. Dampak bagi pelaku juga ternyata. Iya. Jadi semua yang terlibat berdampak ya, memiliki dampak ya, dan dampaknya juga sama beratnya kalau dipikir ya Mbak ya, maksudnya untuk kesehatan kesehatan jiwa, kesehatan mental ya. Mbak, dalam peringatan Hari Kesehatan Mental dunia ini, boleh dong Sobat Leka dikasih nih gambaran atau mungkin pesan-pesan positif nih dari Mbak selaku praktisi ya, mungkin psikologi klinis melihat fenomena dan mungkin pesan-pesan ke depan. Udah deh, jangan gitu lagi. Oke. Kalau misalnya terkait bullying gitu ya, bullying itu kan selalu dikaitkan dengan adanya kesenjangan relasi kuasa. Gitu. Jadi dimanapun kita berada atau di dalam konteks sosial apapun kita berada, kalau misalnya kita tahu kita punya power, gunakanlah power itu dengan bijaksana, artinya digunakan untuk melindungi orang lain kah, gitu ya, atau untuk mempengaruhi orang lain melakukan hal yang positif. Kalau kita melihat adanya terjadi perundungan atau bullying, jangan tinggal diam, itu setidaknya kita dekati korbannya. Kalau kita tidak berani melawan pelakunya, ya kita dekati korbannya, kita ajak ngomong, kita dengarkan, kita tekankan pada dia bahwa ini bukan salah kamu dan saya mau bantu kamu, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, ya. Terus kemudian ini kalau terkait dengan kesehatan mental di masa pandemi sekarang ini kan memang kesehatan mental pasti terpengaruh ya. Untuk tetap bertahan waras kadang-kadang sulit. Apalagi karena social distancing, kita yang dulunya mau cari hiburan tuh, kita ketemu teman, nongkrong apa gitu ya. Iya, udah betul, gitu. betul. Mau geser dikit aja takut. Sulit sama naik angkot gitu. Ketemu teman, aduh nanti kerumunan. Iya, benar gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita merasa ada sedikit kesulitan dengan kesehatan mental itu wajar, jadi tidak perlu terlalu menyiksa diri dengan mengatakan, aduh kok baru begini aja stres, atau kok baru begini aja aku merasa cemas ya gitu. Itu sebetulnya satu hal yang wajar, diterima aja. Dan kalau merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari bantuan gitu. Artinya untuk bantuan psikologis itu kan udah banyak banget platformnya, mulai dari yang online sampai yang offline, tatap muka. Yang online juga banyak banget jenis-jenisnya gitu. Jadi Sobat Leka semua harus memanfaatkan semua channel yang ada, karena mental health kita itu our own personal responsibility. Jadi bukan tanggung jawabnya negara, bukan tanggung jawabnya keluarga, bukan tanggung jawabnya itu ya. Yang punya mental soalnya iya benar, mental kita sehat atau enggak. Apa-apa yang disalahin negara. Kita mau pokoknya. Bukan hero negara. Kita mau pokoknya. Bukan apa yang salah. Masa kita sembelit juga salahnya. Iya. Pusing nanti negara ya.
adalah. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Padat, singkat, tapi benar-benar luar biasa memberikan wawasan nih. Gak lagi-lagi nih, kan gue ngebully itu gak lagi-lagi. Gue gak akan merencanakan. Gak kembali. Ada salah bully. Penutup biasanya kan kamu. Iya, biar mental kita ini kan terjaga ya. Pokoknya selalu berpikiran positif. Pastinya. Iya. Kalau aku sih katakannya adalah aku selalu bersyukur aja. Syukur tiada akhir ya. Ya itu harus. Tetap jaga kesehatan kan. Terus laksanakan protokol, patuhi protokol Pasti kesehatan. gunakan masker. Gunakan masker. 3M ya. 3M. 3M. Menjaga jarak. Menutup dengan berdarah itu ya. Menaburkan. Iya. Beda sekarang 3M. Mencuci tangan. Memakai masker dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Betul. Tetap sehat selalu dimanapun kalian berada. Tetap positif. Tetap positif. Jangan lupa tersenyum. Jangan lupa tersenyum. Kalau lagi greges-greges semuanya datang aja misal di Tangerang segala macam, Jabodetabek, ya. Serpong, pasti aman di Karolus. Waduh. Aman di Carlos di Rumah Sakit Sen Carlos Sumarekon Serpong. Siap. Kita jumpa lagi ya di episode berikutnya. Terima kasih ya Mania. Sama-sama. Kita dadah dulu ya buat Sobat Rika. Dadah. Warta kota yang punya pas. Boleh tuh.